Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan, kemudian diberikan kesehatan, nikmat iman, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya dengan selalu melaksanakan dan memperbaiki amalan-amalan ibadah kita kepada Allah. Oke, pada kesempatan hari ini kita masih membahas di bab 3 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, peraturan yang akan dibentuk harus berdasarkan 3 hal. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu setiap penyusunan peraturan perundangan harus memperhatikan cita-cita moral dan cita-cita hukum sebagai yang diamanatkan oleh Pancasila. Kemudian yang kedua adalah landasan sosiologis, yaitu pembentukan peraturan perundangan harus sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga adalah landasan yuridis, yaitu menurut Lembaga Administrasi Negara, landasan yuridis dalam pembuatan peraturan perundangan itu harus memuat yang pertama, adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Kemudian, ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mengikuti cara-cara satu prosedur tertentu. Dan yang keempat adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang pengertian dan asas. Nah, ada beberapa tahapan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, tahapannya adalah tahapan perencanaan. Yang kedua adalah tahapan penyusunan. Yang ketiga adalah tahapan pembahasan. Yang keempat adalah tahapan pengesahan. Yang kelima adalah tahapan penetapan. Dan yang terakhir adalah tahapan pengundangan. Jadi, itu adalah tahap-tahap dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang harus kita pahami. Selain itu, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain yang pertama adalah aspek material atau substansial, yaitu aspek yang berkaitan dengan isi dari suatu peraturan perundang-undangan. Ini berarti berkaitan dengan isinya ya. Kemudian yang kedua adalah aspek formal atau prosedural,
yaitu aspek yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung di suatu negara. Selanjutnya, terdapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari yang pertama ada asas kejelasan tujuan. Apa itu asas kejelasan tujuan? Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Nah, itu ya. Kemudian, yang selanjutnya adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Itu asas kelembagaan. Ya, harus dibuat oleh pembentuk yang berwenang. Kemudian yang ketiga adalah asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Penjelasannya adalah yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat adalah asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Kemudian, selanjutnya adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan itu dibuat karena sungguh dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian selanjutnya adalah asas kejelasan rumusan. Apa itu? Yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, kemudian pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah harus adanya asas keterbukaan. Ya. Jadi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahapan-tahapan tadi ya, tentang penetapan, tentang perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan itu semua harus bersifat transparan dan terbuka. Nah, kemudian adapun dalam pembuatan materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan asas-asas. Apa saja ya asas-asasnya? Yang pertama adalah asas pengayoman, yaitu
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang ketiga adalah kebangsaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian adalah kekeluargaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya adalah kenusantaraan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah itu merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kemudian kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya adalah keadilan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan keadilan serta proporsional bagi setiap warga negara. Kemudian, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ya, jadi setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang. Selanjutnya adalah ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dan yang terakhir adalah keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Nah, demikian tadi ya hal-hal yang harus diperhatikan dalam muatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hanya ini yang bisa disampaikan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudian diberikan banyak keberkahan hidup, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.